Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi bab 4 tentang ketahanan pangan nasional, penyedia bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian ketahanan pangan nasional itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan pada tingkat nasional, ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dalam pilar ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bisa terpenuhi jika yang pertama, pangan itu tersedia. Yang kedua, adanya kemudahan atau akses untuk memperoleh pangan itu sendiri. Yang ketiga, bahwa pangan itu bermanfaat. Dalam hal ini itu memenuhi nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama, ada faktor lahan. Faktor lahan merupakan faktor yang paling penting karena lahan itulah yang akan memproduksi pangan itu sendiri. Yang kedua, faktor cuaca dan iklim. Faktor lahan bisa baik apabila ditunjang oleh cuaca dan iklim yang baik. Yang ketiga, faktor teknologi. Dalam hal ini, teknologi digunakan untuk mendukung usaha pertanian tersebut. Yang keempat, faktor infrastruktur. Selanjutnya kita akan belajar potensi dan persebaran sumber daya penunjang ketahanan pangan. Yang pertama, sumber daya penunjang ketahanan pangan ada pertanian. Hasil pertanian yaitu ada padi, persebarannya berada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Selain padi, hasil pertanian lainnya yang digunakan untuk penunjang ketahanan pangan itu ada jagung. Jagung persebarannya berada di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Sedangkan di Jawa Timur berada di Besuki dan Madura. Dan Sulawesi berada di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Selanjutnya ada ubi kayu atau singkong. Persebarannya berada di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri dan Yogyakarta, tepatnya di Wonosari.
Selanjutnya ada kedelai. Kedelai persebarannya berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kedung, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, dan Rembang. Selanjutnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, ada di Jember. Selanjutnya hasil pertanian kacang tanah. Kacang tanah persebarannya di Sumatera Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat tepatnya di Cirebon dan Priangan. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat tepatnya di Lombok. Selanjutnya, sumber daya ketahanan pangan yang kedua yaitu ada perkebunan. Hasil perkebunan antara lain ada tebu. Persebarannya berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera. Selanjutnya ada perkebunan tembakau. Persebarannya berada di Sumatera Utara, tepatnya di Deli, Sumatera Barat, tepatnya di Payakumbuh, kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, tepatnya di Kedung, Temanggung, Parakan, Wonosobo, dan Jawa Timur, tepatnya di Bojonegoro dan Besuki. Selanjutnya ada perkebunan kopi. Persebarannya berada di Jawa Barat, Jawa Timur, tepatnya di Kediri dan Besuki, Sumatera Selatan, di Palembang, Bengkulu, Sumatera Utara di Deli dan Tapanuli, Lampung, tepatnya di Liwa, Sulawesi, tepatnya di Pegunungan Fairbanks, dan Flores, tepatnya di Manggarai. Kemudian ada perkebunan kakao atau coklat. Persebarannya berada di Jawa Tengah, tepatnya berada di Salatiga, dan di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada perkebunan cengkeh. Persebarannya berada di Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli, Jawa Barat, tepatnya di Banten dan Priangan, Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa, dan Maluku. Kemudian sumber daya penunjang ketahanan pangan berikutnya yaitu ada perikanan. Hasil perikanan ada udang dan ikan bandeng. Persebaran udang dan ikan bandeng ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Untuk ikan tenggiri, cumi-cumi, udang, rumput laut, dan ikan layang, persebarannya berada di daerah Laut Jawa, Selat Sunda, Pantai Selatan, Selat Bali, Selat Flores, dan Selat Makassar. Kemudian di Kepulauan Maluku, tepatnya di Ambon, itu ada tiram, mutiara, dan ikan tongkol.
Selanjutnya, sumber daya ketahanan pangan yang kedua yaitu peternakan. Peternakan dibagi menjadi 3, yaitu hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Untuk hewan besar, itu ada sapi. Persebarannya berada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk hewan besar yang kedua itu ada kerbau. Persebarannya berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumba, dan Sulawesi Selatan. Untuk hewan besar yang selanjutnya yaitu ada kuda. Persebarannya berada di Sumbawa, Flores, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Kemudian untuk hewan kecil, contohnya yaitu ada kambing dan babi. Persebarannya untuk kambing berada di Jawa, kemudian Madura, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada babi, persebarannya di Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Untuk peternakan unggas, itu ada ayam dan bebek. Untuk ayam, persebarannya berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Yogyakarta. Sedangkan bebek, persebarannya berada di Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Bali. Selanjutnya kita lihat peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2018. Ketahanan pangan dan kerentanan pangan di Indonesia tahun 2018 telah terjadi peningkatan ketahanan pangan dilihat dari perubahan warna yang ada di peta 2018 dan 2015. Pada tahun 2018, ada sekitar 335 kabupaten yang berada dalam status tahan pangan dan sekitar 55 kabupaten yang dikategorikan rentan pangan dibandingkan pada tahun 2015, sekitar 228 kabupaten dalam status tahan pangan dan sekitar 96 kabupaten yang rentan pangan. Itulah sekilas materi tentang ketahanan pangan. Selanjutnya, kita masuk materi bahan industri. Pengertian bahan industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, bahan industri diartikan sebagai semua bahan yang diperoleh dari sumber daya maupun dari usaha manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi. Potensi dan persebaran bahan industri di Indonesia
yang mana posisi Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, dilalui sistem jalur pegunungan muda yang aktif, memungkinkan tani yang subur dan kaya akan barang tambang. Selain barang tambang, potensi alam Indonesia yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, yang pertama itu ada hasil hutan. Indonesia memiliki 4 macam hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan sabana. Tak heran jika Indonesia memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku industri, seperti kayu jati. Persebarannya berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Bali. Kayu jati dimanfaatkan sebagai interior rumah, kemudian digunakan sebagai atap dan tiang penyangga rumah-rumah tradisional Jawa, di mana semua manfaat yang bisa diperoleh dari kayu jati membuat kayu jati ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian ada kayu meranti. Persebarannya berada di hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi, menyekat ruangan dalam bangunan, bahan pembuat mebel, dan berbagai interior dalam rumah. Kemudian kayu cendana, persebarannya berada di hutan di daerah Jawa dan keseluruhan Nusa Tenggara. Pemanfaatannya digunakan sebagai bahan pembuat dupa atau aromaterapi, sebagai campuran parfum, serta bahan pembuatan sarung keris. Kemudian rotan, persebarannya berada di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dimanfaatkan untuk membuat interior rumah. Potensi selanjutnya itu ada barang tambang. Indonesia juga memanfaatkan barang tambang untuk bahan baku industri. Barang tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri ada minyak bumi. Persebarannya berada di Pulau Sumatera, Jawa, Maluku, dan Irian Jaya. Kemudian ada batu bara. Persebarannya berada di Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. Kemudian ada timah. Persebarannya berada di Pulau Bangka Belitung dan Singkep. Kemudian tembaga. Persebarannya berada di Tirtomoyo dan Wonogiri, Jawa Tengah, Muara Sipeng, Sulawesi, dan Tembagapura, Papua. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat peta persebaran barang tambang yang lain yang ada di Indonesia.
Kemudian potensi selanjutnya yaitu ada hasil pertanian. Dengan keadaan tanah yang subur dan beriklim tropis, tanah di Indonesia dapat ditanami berbagai macam tanaman. Contoh hasil pertanian yang digunakan sebagai bahan industri. Contohnya itu ada singkong. Persebarannya berada di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, Wonogiri, Yogyakarta, di Wonosari. Kemudian kedelai, persebarannya berada di Jawa Tengah, Kedung, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, dan Rembang. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur di Jember. Kemudian padi, persebarannya berada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil perkebunan. Di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini, juga terdapat perkebunan yang dijadikan bahan baku industri. Contoh hasil perkebunan yang dijadikan bahan baku industri itu ada tebu, persebarannya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera. Untuk kelapa sawit, persebarannya berada di Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Irian. Untuk teh berada di Garut, Sukabumi, Jawa Barat, Wonosobo, Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu materi energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan merupakan energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaannya tak terbatas dan bisa dimanfaatkan terus-menerus. Contoh energi baru dan terbarukan. Yang pertama, itu ada energi panas atau geotermal. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dimiliki Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak di Jawa Barat, PLTP Dieng di Jawa Tengah, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Kalian bisa melihat peta potensi sumber energi panas bumi yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada energi air. Energi air juga energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi yang satu ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air.
Pemanfaatan energi air di Indonesia berada di PLTA Saguling Jawa Barat, PLTA Singkarak Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur Jawa Tengah, PLTA Karangkates Jawa Timur, PLTA Riam Kanan Kalimantan Selatan, PLTA Larona Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ada energi surya atau energi matahari. Energi surya atau energi matahari merupakan energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Energi ini digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis buatan, listrik tenaga surya, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Pemanfaatan matahari di Indonesia terdapat di PLTS Karangasem Bali, PLTS Raijua, PLTS Nude, PLTS Solor di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kalian bisa lihat peta pengembangan energi surya yang ada di Indonesia. Contoh yang keempat ada energi angin. Energi angin seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara dengan intensitas angin yang sangat banyak. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi listrik yang berasal dari angin di Indonesia berada di PLTB Samas di Bantul, Yogyakarta. Yang kelima, ada energi biomasa. Merupakan jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti di PLTBM Ulu Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Untuk pengelolaan dan penyedia sumber daya baik untuk ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada inventarisasi. Inventarisasi merupakan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang bertujuan mengembangkan potensi unggulan sumber daya alam pada setiap wilayah.
Selanjutnya yang kedua ada pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang baik. Yang ketiga, ada pelestarian. Pelestarian sumber daya merupakan kegiatan menjaga agar sumber daya tetap lestari keberadaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.